adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang, mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari Kalimantan Utara. Biasanya ini rompinya dari bahan kulit kayu. Tapi sekarang Bapak modifikasi jadi bentuknya seperti ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sudut. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak mau tanya, coba di ujung meja ini sudutnya berapa? Di ujung buku ini sudutnya berapa? Coba lihat, di ujung pensil ini sudutnya berapa? Tahu tidak? Pasti kalian tahu. Bapak akan mengajarkan tentang sudut dengan konsep matematika, nalaria, realistik. Dan ini pasti sangat menarik anak-anak. Penasaran? Baik. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Coba perhatikan jarum jam pada gambar A. Apakah anak-anak tahu gambar A membentuk sudut apa? Ya, benar, siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sekarang, bandingkan dengan gambar B dan C. Apakah ada perbedaan? Nah, gambar B besar sudutnya lebih kecil dari gambar A. Artinya, besar sudut gambar B kurang dari 90 derajat. Nah, anak-anak, sudut yang demikian disebut sudut lancip. Bagaimana dengan gambar C? Gambar C besar sudutnya lebih besar dari gambar A. Artinya, besar sudut gambar C lebih dari 90 derajat. Nah, sudut yang demikian disebut sudut tumpul. Jadi anak-anak, jenis-jenis sudut ada sudut apa saja? Benar, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Coba anak-anak, apa perbedaannya? Ya, betul. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang sudut berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Siap? Ya, perhatikan soal berikut ini. Berapa selisih terkecil dari sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit pada pukul 4 dan pada pukul 4.30. Solusi: informasi pukul 4 dan pukul 4.30. Langkah-langkah: besar sudut pada lingkaran sama dengan 360 derajat. Besar sudut setiap bilangan sama dengan 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Besar sudut pukul 4.00 sama dengan 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Jika jarum pendek di bilangan 3, maka sudutnya 90 derajat. Pukul 4.30 sama dengan 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat.
Selisih sudut sama dengan 120 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 75 derajat. Kesimpulan, jadi selisih terkecil dari sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit pada pukul 4 dan 4.30 adalah 75 derajat. Mudah ya anak-anak ya. Belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tuliskan benda-benda di rumahmu yang memiliki sudut siku-siku, lancip, dan sudut tumpul. Dicatat ya. Tuliskan benda-benda di rumahmu yang memiliki sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari Kalimantan Utara. Nah, senjata khasnya dari sana adalah mandau. Ingat ya mandau? Tahu ya mandau? Ya, bagus. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan tentang garis sejajar, berpotongan, dan garis berhimpit. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, ada kereta api. Lihat relnya. Kalau dua yang sejajar, dia tidak pernah bertabrakan. Ya, karena dia sejajar. Nah, sekarang kalian lihat kalau kereta api di persimpangan jalan. Dia pasti berpotongan. Jelas ya? Bapak akan memberikan contoh yang lain. Kalian suka lihat di jam dinding pukul 12 tepat. Apa yang terjadi? Betul. Jarum panjang dengan jarum pendeknya berhimpit. Anak-anak, Bapak akan jelaskan konsep tadi dengan konsep matematika nalaria realistik. Supaya lebih jelas dan nalar kalian pun terasa. Kalian penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan mengajarkan tentang pemahaman konsep garis yang sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pada gambar kubus di samping terdapat beberapa garis, yaitu garis AB, BC, CD, DA, dan lainnya. Di antara garis-garis tersebut terdapat garis yang tidak akan berpotongan, yaitu garis AB dan garis EF, garis AE dan garis BF. Silahkan kalian lihat contoh yang lainnya. Nah, garis-garis yang demikian disebut garis sejajar. Jadi, apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah dua buah garis yang memiliki jarak tetap dan tidak akan pernah berpotongan jika diperpanjang. Nah, anak-anak, bagaimana jika garisnya berpotongan? Coba perhatikan bidang ABFE. Garis AB berpotongan dengan garis AE dan garis BF. Garis AE berpotongan dengan garis AB dan garis EF. Nah, garis-garis yang demikian disebut garis berpotongan. Jadi, apa itu garis berpotongan? Garis berpotongan adalah dua garis yang bertemu pada suatu titik di bidang datar ketika diperpanjang. Nah, berikutnya anak-anak, perhatikan gambar jam ini. Jam menunjukkan pukul 12.00. Jarum panjang dan pendeknya sama-sama berada di bilangan 12.
Nah, garis yang demikian disebut garis berhimpit. Jadi, apa itu garis berhimpit anak-anak? Garis berhimpit adalah dua buah garis yang memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Jelas ya? Mudah kan? Nah, ingat anak-anak, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang garis dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill. Siap? Perhatikan soal berikut ini. 3 buah bangun datar, jajaran genjang, layang-layang, dan segitiga sama kaki saling dihimpitkan hingga membentuk bangun berikut. Sebutkan hubungan garis yang terbentuk pada gambar tersebut. Nah, soal ini menarik ya. Bagaimana jawabnya? Informasi. Gambar bangun yang terbentuk dari 3 bangun datar, jajaran genjang, layang-layang, dan segitiga sama kaki seperti gambar di bawah ini. Nah, langkah-langkahnya berarti ruas garis yang sejajar adalah garis AB dengan garis CD, garis AD dengan garis BC dan EF. Ruas garis yang berpotongan berarti garis AB dengan BC, garis CD dengan AD, BC, dan CG. Garis BF dengan AB, BE, EF, dan FG. Nah anak-anak, ruas garis yang berhimpitan berarti garis BC pada jajar genjang dengan garis BC pada layang-layang. Garis BF pada segitiga dengan garis BF pada layang-layang. Nah kesimpulannya, jadi hubungan sudut yang terbentuk adalah garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Tentunya kalian bisa jawab soal yang Bapak jelaskan di awal. Jelas? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, besar sudut 4 kali dari penyikunya. Berapakah sudut pelurus dari sudut tersebut? Dicatat ya, besar sudut 4 kali dari penyikunya. Berapakah sudut pelurus dari sudut tersebut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari Kalimantan Utara, ya. Kalimantan Utara itu letaknya berbatasan dengan Malaysia, tepatnya di daerah Sarawak dan Sabah. Jelas ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sudut penyiku dan sudut pelurus. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Nah, jarum panjang dengan jarum pendek membentuk sudut siku-siku. Kalian perhatikan, berapa sudut yang dibentuk oleh jarum warna merah dengan jarum panjang? Berapa sudut yang dibentuk oleh jarum merah dengan jarum pendek? Yang pasti, kalau dijumlahkan, pasti sudutnya 90 derajat. Jelas ya? Sekarang lihat gambar yang kedua. Coba lihat. Jarum panjang dengan jarum pendek hubungannya lurus ya. Sekarang kita lihat berapa sudut yang dibentuk antara jarum panjang dengan jarum warna merah. Berikutnya, berapa sudut yang dibentuk
antara jarum pendek dengan jarum warna merah. Yang pasti jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jelas ya? Nah, Bapak akan jelaskan tentang hal itu supaya kalian lebih paham dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menjelaskan pemahaman konsep tentang sudut penyiku dan sudut pelurus. Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, sudut 30 derajat. Sudut penyikunya 60 derajat. Jumlah sudutnya 90 derajat. Nomor 2, sudut 45 derajat. Sudut penyikunya 45 derajat. Jumlah sudutnya 90 derajat. Nomor 3, sudut 72 derajat. Sudut penyikunya 18 derajat. Jumlah sudutnya 90 derajat. Nah anak-anak, tahu tidak apa sudut penyiku itu? Nah, mau beritahu ya. Sudut penyiku adalah sudut di mana sudut ditambah sudut penyikunya menghasilkan 90 derajat. Baik anak-anak, jadi hubungan antara sudut dengan sudut penyiku adalah sudut ditambah sudut penyikunya sama dengan 90 derajat. Nah, anak-anak, mari perhatikan tabel selanjutnya. Nomor 1, sudut 30 derajat ditambah sudut pelurusnya 150 derajat, jumlah sudutnya 180 derajat. Nomor 2, sudut 65 derajat ditambah sudut pelurusnya 115 derajat, jumlah sudutnya 180 derajat. Nomor 3, sudut 145 derajat ditambah sudut pelurusnya 35 derajat, jumlah sudutnya 180 derajat. Nah anak-anak, tahu tidak hubungannya? Nah baik, Bapak akan beritahu ya. Jadi hubungan antara sudut dengan sudut pelurus adalah sudut ditambah sudut pelurusnya sama dengan 180 derajat. Jelas ya anak-anak? Mudah ya? Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang sudut penyiku dan sudut pelurus dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Besar sebuah sudut 2 kali dari penyikunya. Berapakah sudut pelurus dari sudut tersebut? Susah ya? Tenang, kita akan jawab dengan mudah. Solusi. Informasi, besar sudut sama dengan 2 kali sudut penyikunya. Perhatikan langkah-langkahnya. Misalkan sudut penyikunya adalah X, maka besar sudut tersebut adalah 2X. Sehingga perhatikan di gambar, 2X ditambah X sama dengan 90 derajat. 3X sama dengan 90 derajat. Sehingga X sama dengan 30 derajat dan 2X sama dengan 60 derajat. Karena besar sudutnya adalah 60 derajat, maka besar sudut pelurusnya adalah, perhatikan, 60 derajat ditambah sudut pelurus sama dengan 180 derajat. Berarti sudut pelurus sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Atau sudut pelurus sama dengan 120 derajat. Kesimpulan, jadi besar sudut pelurus dari sudut tersebut adalah 120 derajat. Mudah ya anak-anak? Bapak yakin kalian juga bisa jawab soal yang di awal tadi, ya? Pasti mudah kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar berikut. Benda tersebut memiliki garis sejajar dan garis berpotongan.
Carilah benda di sekitarmu yang memiliki garis sejajar atau garis berpotongan. Dicatat ya, perhatikan gambar berikut. Benda tersebut memiliki garis sejajar dan garis berpotongan. Carilah benda di sekitarmu yang memiliki garis sejajar atau garis berpotongan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang, adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan